Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Hari ini saya akan membawakan senjata iman yang diambil dari kitab Mazmur 122 ayat 6 sampai dengan 8. Saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. Mohonkanlah damai sejahtera atas Yerusalem, biarlah mereka yang mengasihi Engkau menjadi sentosa. Biarlah damai sejahtera ada dalam tembok-tembokmu, sentosa ada dalam benteng-bentengmu. Damai saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku, biarlah sekarang aku berkata, damai sejahtera ada padamu. Yerusalem berbicara tentang lingkungan tempat kita berada, seperti tempat tinggal kita, kantor di mana kita bekerja, sekolah tempat kita belajar, tempat kita melakukan hobi kita, dan sebagainya. Kita harus mohon sama Tuhan untuk memakai kita, membawa damai sejahtera bagi lingkungan tersebut. Kita berdoa minta kekuatan Roh Kudus untuk memampukan kita membawa damai sejahtera bagi lingkungan kita lewat perkataan dan tingkah laku kita sehari-hari, sehingga mereka ingin mengenal Yesus Kristus dan mereka mendapat damai sejahtera tersebut lewat kesaksian-kesaksian kita. Ada yang salah dengan kekristenan kita, karena harusnya kita tampil beda. Harusnya kita jadi berkat, kita jadi terang, kita jadi jawaban buat dunia, bukannya malah hidup seperti mereka. Pertanyaannya hari ini adalah, apakah hidup kita dipimpin oleh firman Allah atau prinsip dunia? Kalau kita nggak ada bedanya sama orang dunia, mereka kawin cerai, kita juga begitu. Kalau kita lihat orang dunia saling menipu, saling menjahati, lalu orang Kristen juga begitu. Ada yang salah dengan kekristenan kita, karena harusnya kita tampil beda. Harusnya hidup kita jadi teladan, harusnya kita jadi berkat, kita jadi terang, kita jadi jawaban buat dunia, bukannya malah hidup seperti mereka. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Harusnya firman Allah mengubahkan cara berpikir kita sehingga hidup kita juga berubah. Ketika firman Allah, kehendak Allah yang jadi prinsip dasar dalam kehidupan kita, kalau kita dipimpin oleh kehendak Allah dan firman Allah, kita akan selalu memikirkan apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Kita akan memastikan hidup kita berkenan sama Tuhan. 2 Korintus 2 ayat 14 berkata gini, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Kekristenan bicara soal hidup kita membawa keharuman pengenalan akan Kristus di mana-mana. Begitu kita kenalan sama orang, mereka lihat kita baik, mereka tanya, kamu orang Kristen ya? Ketika kita nggak ngomong jorok, kita jujur, kita jadi teladan, mereka punya ekspektasi, kamu Kristen ya? Gak banyak hari-hari ini orang yang percaya lagi sama orang Kristen. Karena kekristenan jadi agama, bukan lagi jadi cerminan gaya hidup pengikut Kristus. Apakah hari ini hidup kita membawa keharuman pengenalan akan Kristus kemana-mana? Mari kita introspeksi diri. Apakah iman sama kelakuan kita sejalan? Kalau kita ngaku kita orang percaya, tapi kita masih sering memungkiri iman kita. Kita masih percaya tahayul, kita masih mengandalkan orang-orang pintar, hal-hal gaib. Kita masih percaya show, bintang. Bukannya mempercayai Tuhan, berarti iman dan kelakuan kita belum sejalan. Kalau kita bilang kita pengikut Kristus, tapi kita masih bisa jahat sama orang, fitnah orang. Kalau kita masih suka berkelahi karena uang, karena jabatan, berarti kita punya kelakuan sama iman belum sejalan. Hidup kita harusnya membawa keharuman pengenalan akan Kristus. Harusnya begitu orang lihat hidup kita berubah. Yang tadinya kita suka mabuk-mabukan, kita udah gak mau mabuk-mabukan. Dulu kita suka tipu orang, sekarang kita udah gak nipu orang. Dulu kita kasar sama istri kita, sekarang kita gak kasar lagi. Kita sayang sama pasangan kita. Dulu kita mungkin gak tunduk sama suami, sekarang kita tunduk sama suami, kita hormat, respect sama suami kita. Kalau dulu kita sebagai orang tua gak jadi teladan buat anak, selalu bertengkar. Sekarang kita bisa berubah dan suami istri rukun dan jadi teladan buat anak cucunya. Harusnya ada perubahan hidup yang baik sehingga
Ada keharuman pengenalan akan Kristus dalam hidup kita. Kalau dulu kita suka nonton video porno, kalau dulu kita suka judi, kalau dulu kita suka ngomong kotor, dulu kita suka nyontek, suka bully orang lain. Tapi sejak kita kenal Kristus, kita mengalami pembaharuan akal budi karena kebenaran firman, karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita, kita berubah. Dan orang bisa lihat perubahan yang baik dalam hidup kita. Kita berhenti berbuat dosa. Nama Kristus harum dalam hidup kita. Amin.